Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita kembali berjumpa dengan GKRHI Jemaat El Sade dalam ibadah kita di Sabtu siang. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita untuk kita boleh sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini kalau kami boleh bersama-sama kembali Tuhan bersekutu di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang menjamah kami semua Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, yang tergabung dalam ibadah siang hari ini, Engkau mengurapi, memberkati dari tempat kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada, yang kami boleh bersama-sama bergabung. Engkau urapi, Engkau memberkati Bapa dalam setiap ibadah-ibadah kami Bapa, supaya Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami Bapa, buat setiap firman yang keluar menjadi pengajaran, menjadi pengingatan bagi kami Bapa. Untuk kami terus dengar-dengaran akan Engkau, kami boleh belajar akan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan siang hari ini, dan biarkan Roh-Mu bekerja Bapa atas kami semua, dan biarkan setiap firman yang keluar tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan siang hari ini. Kalau kita boleh bersama-sama kembali bergabung dalam ibadah kita di setiap hari Sabtu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan siang hari ini. Kembali firman Tuhan terambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya ulang sekali lagi firman-nya, Roma 12 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop persembahan yang benar. Saya akan bacakan firman ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Selanjutnya ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau siang hari ini saya akan berikan judul khotbah saya adalah ibadah yang sejati. Mungkin agak berseri ya Bapak Ibu Saudaraku kalau pernah mendengarkan khotbah saya yang berapa bulan yang lalu ya, itu dengan jangan menjauhkan diri dari ibadah gitu. Kalau siang hari ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah sejati adalah ibadah yang benar, ibadah yang sah, yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kita boleh merenungkan siang hari ini kalau kita boleh kembali diingatkan, Rasul Paulus boleh mengingatkan kita di dalam Roma 12 ini, di ayatnya 1 sampai 8, bagaimana persembahan yang benar. Ibadah itu Bapak Ibu Saudaraku selalu identik dengan ada persembahannya ya, ada kurban gitu. Setiap peribadatan pasti ada persembahan, ada kurban gitu. Jadi siang hari ini ibadah yang sejati itu seperti apa gitu. Ibadah yang benar itu seperti apa. Kalau dalam kita orang percaya sebenarnya harus seperti apa. Apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan yang membuat itu berkenan dan yang membuat disukai Tuhan dan yang membuat ini kudus dan berkenan dan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Siang hari ini kita
sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita boleh diingatkan dengan firman ini, kita belajar merenungkan kembali bahwa ini mengenai persembahan yang benar. Makanya kalau persembahan yang benar berhubungan dengan ibadah. Makanya siang hari ini saya berikan judul ibadah yang sejati, ibadah yang benar, yang selalu ada persembahan, ada korbannya. Saya bacakan kembali ya di ayat yang 1, di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ternyata siang hari ini, mungkin firman ini sudah sering sekali kita dengar, tapi siang hari ini kalau ini boleh diingatkan kembali buat kita semua Bapak Ibu Saudaraku, ternyata Tuhan menghendaki lewat Rasul Paulus di sini mengingatkan, di sini dinasihatkan supaya dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Artinya ada nasihat supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Jadi persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Mungkin selama ini kita sudah melakukan semua, baik persembahan-persembahan apa yang kita persembahkan, apakah bentuknya pelayanan kita, apakah materi kita, apa yang sudah kita persembahkan. Tapi siang hari ini lebih ditekankan adalah persembahan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya apa? Tubuh kita, hidup kita. Dan di sini ditekankan adalah persembahan tubuh yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya kekudusan ya. Tentunya Tuhan itu kan kudus, jadi sifatnya kudus. Jadi itulah yang berkenan. Dan itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Artinya hidup kita yang dipersembahkan. Ketika saya merenungkan firman ini, kenapa ya harus tubuh yang dipersembahkan? Kenapa harus hidup kita yang dipersembahkan? Ketika kembali saya diingatkan bahwa tubuh kita ini memang benar-benar sudah harus dipersembahkan. Kalau tidak, tubuh kita inilah yang dipakai iblis juga untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena selalu tubuh kita, hidup kita yang dimanfaatkan. Jadi seringkali orang sudah mempersembahkan. Mungkin udah banyaklah bentuk persembahannya, materinya, apa yang banyak sudah pelayanannya. Tapi ketika hidupnya belum dipersembahkan kepada Tuhan, yang dengan kekudusan, dengan ya apa yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali secara pribadi kita belum mendapatkan perubahan. Karena pertobatan itulah yang ditekankan. Artinya orang yang beribadah ada perubahannya, ada pembaruannya. Nanti kalau kita melihat ayat ke bawah, pembaruan karakter, pembaruan cara berpikir itu berbeda. Orang yang beribadah itu tidak sama lagi dengan orang yang tidak ibadah. Kita lihat sama-sama di kenapa sih harus tubuh kita yang kita persembahkan. Kita lihat di 1 Korintus 6 Bapak Ibu Saudaraku, ayatnya yang 19 sampai 20. Saya ulang lagi, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Di sini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ternyata di sini ya, 1 Korintus 6 ayat 19-20, tubuh kita inilah yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Dikatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika tubuh kita belum kita persembahkan kepada Tuhan, sulit sekali kita akan mengerjakan hal-hal yang kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus belum diam di hidup kita. Makanya itu yang ditekankan kalau di 1 Korintus 6, 19-20, dia bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sama-sama kita ingat bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus. Di sini dikatakan Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Kudus itu berasal dari Allah. Kalau bukan Roh Kudus itu berasal dari dunia. Artinya yang sifatnya kudus, yang sifatnya dari Allah, pasti akan memuliakan Allah. Makanya sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Akhirnya kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Karena kita juga sudah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya ketika sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Artinya tubuh kita ini sudah tidak milik kita lagi. Dikatakan kalau di 1 Korintus 6, 19 tadi dikatakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sudah bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan.
Hidup kita ini sudah miliknya Tuhan, makanya dikatakan harus dipersembahkan kepada Tuhan supaya kita dikatakan di sini supaya karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Akhirnya tubuh kita itu memuliakan Tuhan. Apa yang kita kerjakan lewat hidup kita ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita mengingat kembali, mungkin kita sebelum masing-masing kita sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita beribadah, sebelum kita bertobat kepada Tuhan, seringkali tubuh kita pakai untuk dosa. Tubuh kita seringkali untuk mengerjakan hal-hal yang tidak kudus, mengerjakan hal-hal yang berlawanan dengan Tuhan. Kalau di sini kan harus yang berkenan. Jadi orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibayar lunas, dipersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kita, akhirnya apa yang kita kerjakan adalah memuliakan Allah. Hal-hal yang kuduslah yang kita kerjakan. Makanya dibilang yang kudus yang berkenan kepada Allah itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sebenarnya itulah yang sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku. Sering mungkin kita sudah sangat familiar dengan firman ini, tapi kita boleh merenungkan kembali apakah hidup saya ini sudah saya persembahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tebus buat hidup saya, apakah hidup saya sudah memuliakan Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang hidupnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan, dia akan mencari memuliakan Tuhan, akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya memuliakan Tuhan, karena itulah yang berkenan dikatakan, itulah yang berkenan. Jadi kita renungkan, mungkin kita sudah rajin ibadah, mungkin kita sudah melayani, tapi apakah kita sudah mengerjakan hal-hal yang kudus, hal-hal yang sifatnya memuliakan Tuhan, hal-hal yang sifatnya berkenan kepada Tuhan. Perlu kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita perlu supaya jangan sia-sia ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang benar. Jangan ibadah yang salah-salah lagi ya, kita berdasarkan firman. Saya lanjutkan di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang beribadah Bapak Ibu Saudaraku, kalau sudah ada kekudusan tadi, hidup kita sudah dipersembahkan. Dan kalau 1 Korintus 6 tadi, 19, 20 tadi, sudah ditebus dengan dibayar dengan harga yang mahal dan sudah tidak milik kita lagi, artinya kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Disitulah kita tidak sama lagi. Kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak serupa lagi dengan dunia. Cara hidup kita, cara berpikir kita sudah berubah. Kita dikatakan di sini kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Pertama, kita tidak boleh lagi serupa dengan dunia, artinya dengan orang yang tidak beribadah, dengan orang yang masih hidupnya suka-suka, yang tidak sesuai dengan firman, dengan orang yang hidupnya masih tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi adalah pembaruan pikiran kita, cara berpikir kita. Kita sudah tahu membedakan yang ini tidak berkenan, yang ini berkenan. Jadi kita sudah bisa memilih mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang Tuhan suka, mana yang ini benar-benar sifatnya memuliakan Tuhan. Karena ketika kita berdosa, ketika kita hidup dalam dosa, hidup kita berlawanan dengan Tuhan, kata firman Tuhan. Makanya di sini ditekankan pembaruan budi, kita harus berubah. Tidak boleh serupa dengan dunia. Pembaruan budi sudah terjadi. Artinya cara berpikir kita tidak sama lagi seperti waktu kita belum beribadah Bapak Ibu Saudaraku di sini. Karena apa? Karena kita sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang tidak berkenan dan mana yang berkenan. Karena di sini saya ulang lagi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita ngelihat lagi ayat yang pertama tadi, kenapa tubuh kita harus dipersembahkan? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Supaya benar-benar Tuhan membarui kita, saudaraku. Mulai dari pikiran kita sampai tingkah laku kita. Sehingga kita mengerjakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang sifatnya menyenangkan hati Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena di sini ibadah yang sejati adalah ibadah yang benar-benar mempersembahkan tubuh yang hidup ini. Karena nanti kalau ke bawah lagi kita lihat perikop ini, di dalam tubuh kita itu akan keluar kasih karunia. Tuhan akan memberikan kasih karunia buat kita. Apa sih, kenapa sih tubuh kita yang harus dipersembahkan? Supaya bisa memuliakan Tuhan lewat mulut kita, lewat mata kita, lewat pendengaran kita, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat seluruh anggota tubuh kita, karena kita akan menjadi
bagian tubuh Kristus. Kenapa dianggap menjadi bagian dari tubuhnya Kristus? Makanya anggota-anggota tubuh kita harus dipersembahkan, seluruh hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan kita harus memuliakan nama Tuhan. Di sini ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi di sini berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Berarti orang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang sudah dibaharui Tuhan, budinya itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang berlebihan, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang sia-sia lagi, tapi hanya sesuai dengan ukuran iman. Berarti setiap kita ada ukuran iman yang Tuhan taruh ya. Makanya nanti karunia kita berbeda-beda, Bapak Ibu Saudaraku. Kita punya karunia yang tidak sama, ada yang untuk menasihatin, ada yang macam-macam. Karena di sini dikatakan ukuran iman, berarti ukuran iman setiap kita berbeda-beda. Makanya ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita, kita sudah dibaharui cara berpikir kita sudah membedakan yang baik dan yang tidak baik. Di sini dikatakan kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Diingatkan di sini di ayat 3. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kenapa sih dikatakan kita harus tidak boleh memikirkan hal-hal yang yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan, supaya kita bisa menguasai diri. Kalau kita sudah bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, itu artinya kita sudah bisa menguasai diri. Akhirnya apa? Ada ukuran iman. Ya, sesuai dengan iman yang Tuhan taruh di hati kita. Sehingga Tuhan dikatakan di sini ukuran iman yang dikaruniakan Allah, maksudnya yang diberikan Allah kepada kamu masing-masing, kepada setiap kita. Jadi kita tidak bisa gini, harus seperti orang lain, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi sesuai dengan pertobatan kita, sesuai yang Tuhan ukurkan buat kita masing-masing, karena sesuai apa yang sudah kita kerjakan tentunya. Jadi apa yang kita kerjakan tentunya tidak sama dengan orang lain yang kita kerjakan. Makanya dikatakan di sini sesuai dengan ukuran iman kamu masing-masing. Jadi seberapa besar kita mengerjakan, pastinya dia akan punya iman yang lebih dari yang lain. Karena kita diingatkan benar-benar siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita saudaraku yang sudah mungkin rajin beribadah, supaya kita lebih tepat lagi, lebih mengerti lagi seperti apa sih ibadah yang sejati, seperti apa sih ibadah yang sebenarnya itu, ibadah yang berkenan, ibadah yang disukai Tuhan, ibadah yang benar itu seperti apa. Nomor 1, kita persembahkan tubuh kita. Nomor 2, kita harus dibaharui cara berpikir kita. Dan nomor 3, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan, supaya kita dapat menguasai diri sesuai dengan ukuran iman kita masing-masing. Saya lanjutkan di ayat 4. Sebab sama seperti tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini ada kaitannya seperti ayat sebelumnya ya. Kenapa ada ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing? Karena kita dikatakan sama seperti satu tubuh, kita banyak anggota, tetapi semua anggota itu tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Mungkin kita dari kita mungkin tidak sama tugas kita, bagian kita apa, karunia apa sih yang Tuhan berikan buat kita, karunia apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, seberapa jauh kita mengerjakan kebenaran, seberapa jauh kita mengikuti kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga itulah yang diukurkan buat kita, dan apa yang Tuhan anugerahkan karunia buat kita. Kalau di sini dikatakan kita semua anggota itu tidak mempunyai tugas yang sama, karena sebab sama seperti pada satu tubuh. Kalau satu tubuh kan ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada tubuh, ada banyak ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini tugasnya tentu tidak sama ya. Tangan tidak sama tugasnya dengan kaki. Mata tidak sama dengan telinga. Artinya kalau dibilang penting, mana yang lebih penting? Semuanya penting. Tapi tugasnya tidak sama. Karena harus mengerjakan sesuai bagian masing-masing. Kalau tadi di ayat sebelumnya dikatakan sesuai dengan ukuran kita masing-masing.
Makanya kita tidak boleh berpikir begitu rupa lebih tinggi, lebih dari ukuran iman kita. Karena masing-masing kita sudah dianugerahkan Tuhan karunia-karunia yang berbeda-beda dengan tugas-tugas yang berbeda-beda. Tapi ingat, kita masih satu tubuh di dalam Kristus. Akhirnya apa? Cuman kita tidak mempunyai tugas yang sama. Dikatakan di ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, walaupun kita banyak, satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang satu terhadap yang lain. Artinya kita ini saling melengkapi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita ini satu dengan yang lain, itu dikatakan kita anggota seorang terhadap yang lain. Artinya tidak bisa terpisahkan sebenarnya. Kita benar-benar menjadi satu tubuh. Ada yang bagian mata, ada yang bagian kepala, ada yang bagian telinga, ada yang bagian tangan, kaki, dan sebagainya. Kita merenungkan firman ini sama-sama. Seperti apa, sejauh apa kita mengerjakan, Bapak Ibu Saudaraku, supaya karunia yang Tuhan taruhkan itu, karunia apa yang Tuhan percayakan buat kita, lewat pertobatan kita, melalui ibadah-ibadah itulah, Tuhan akhirnya akan melahirkan karunia-karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Seberapa yang sudah kita ikuti, seberapa yang kita sudah kerjakan, seberapa ukuran iman yang Tuhan anugerahkan buat kita, supaya itulah yang keluar karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Dan ayat selanjutnya, demikian kita, ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, di sini dikatakan lagi, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Berarti tidak sama ya karunianya gitu. Di sini katakan berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, ada ternyata karunia untuk bernubuat gitu, supaya kita mengerjakannya sesuai, dikatakan lagi di sini ya, sesuai dengan iman kita. Kalau tadi di ayat 3 dikatakan sesuai ukuran iman kita masing-masing, berarti iman kita. Nah, siang hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudaraku, iman kita seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Karena ternyata karunia itu diukurkan lewat iman kita. Ukurannya dari iman kita, dan kita mengerjakannya. Kalau di ayat 6 kita melakukannya juga sesuai dengan iman kita. Tentunya kalau kita belum punya iman yang mantap kepada Tuhan, belum ada yang bahkan sulit sekali untuk kita. Apalagi kalau bernubuat ya. Orang yang bernubuat itu ada dorongan Roh Kudus, ada rohnya Tuhan. Kalau tadi di 1 Korintus 6, 19-20 tadi, ada baitnya Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Artinya di sini sudah rohnya Tuhan sudah penuh di dalam kita. Makanya di sini jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi tidak boleh di luar iman kita, karena di sini nubuat itu juga sesuai dengan iman kita ternyata. Kalau kita lihat di 1 Korintus 14 ya, 1 Korintus 14 kita akan lihat sama-sama. 1 Korintus 14 ayatnya yang keempat, saya bacakan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia akan membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, bahasa roh, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada yang sudah mendapat bahasa roh. Bahasa roh itu untuk apa? Ternyata bahasa roh untuk membangun iman kita sendiri, nomor satu. Nah, kalau nubuat itu sudah membangun jemaat sifatnya. Jadi sini ya, kita lihat, ya, saya bacakan sekali lagi di 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi perlu kita renungkan siang hari ini supaya Tuhan terus tambahkan karunia buat kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang sudah setia beribadah, yang sudah setia melayani. Artinya apa? Terus ada progresnya, ada pertumbuhan rohaninya, ada kemajuan-kemajuannya ketika mengikut Tuhan, ketika kita mengikuti kebenaran Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, bahkan kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Inilah akhirnya. Kenapa sih yang dari ayat pertama dikatakan kita harus mempersembahkan tubuh kita, kita harus memperbarui budi kita. Kenapa kita harus menguasai pikiran kita? Karena kita anggota tubuh Kristus yang akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya rohani, ya, hal-hal yang sifatnya dari Tuhan. Karena kita akan dianugerahi karunia, dan itu yang akan dialirkan untuk membangun diri sendiri, juga untuk membangun jemaat tentunya. Bahkan mungkin untuk membangun orang sekitar kita, untuk membangun orang lain, bukan hanya membangun diri sendiri. Karena
Itulah, itu yang dikatakan hidup sudah menjadi buah, hidup sudah menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu bekerja lewat hidup kita ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak sebatas hanya untuk pribadi kita, tentunya juga untuk orang-orang sekitar kita. Bahkan kalau dia sudah melayani untuk sampai kepada jemaat ya. Jadi siang hari ini saya lanjutkan di ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tadi kalau dikatakan ada karunia di ayat 5 tadi, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing anggota seorang akan yang lain, dan dikatakan di sini demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan ya. Benar ya, di sini karunianya berlain-lainan. Ada yang bernubuat, di sini juga dibilang jika karunia untuk ada yang untuk melayani, ada yang untuk mengajar, dan nanti ke bawah masih ada lagi. Jadi karunia-karunia itu akhirnya muncul Bapak Ibu Saudaraku dari ngikutin tadi. Jadi tahap-tahapnya kalau kita sampai siang hari ini mungkin ada yang bertanya, apa sih karunia yang ada sama saya? Kita ikutin dulu dari tahap awal. Maaf, kita ikutin, kita persembahkan hidup kita nomor 1. Bahwa kita sudah tidak milik kita lagi. Tubuh kita ini adalah milik Kristus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah tidak milik Tuhan lagi, sehingga ketika kita persembahkan, hidup kita yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Ada yang Tuhan ubahkan. Tahap-tahapnya ada. Dipersembahkan, dibaharui budinya, kita bisa menguasai pikiran kita, dan kita akhirnya bisa menjadi anggota. Kalau orang tahap-tahapnya menjadi anggota tubuh Kristus seperti apa sih? Siang hari ini ya kita diingatkan Bapak Ibu Saudaraku, tahap-tahapnya kita akan menjadi anggota tubuh Kristus. Sampai kita bisa mengerjakan apa yang daripada Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Karunia-karunia apa yang dari Tuhan itu. Tadi kadang-kadang ada yang karunia bernubuat, ada yang karunia mengajar, ada yang karunia melayani, ada yang karunia menasihati. Nanti Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita belum diubahkan, kita tidak mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya rohani, apalagi yang hal-hal yang dikerjakan Tuhan. Ini kan Roh Kudus yang bekerja, bukan kita lagi. Tapi tubuh kita ini sudah didiamin Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang kudus, hal-hal yang rohani, hal-hal yang kebenaran. Karena apa? Sudah didiami Roh Kudus, ada bait Roh Kudus. Sehingga hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang bersifatnya yang dari Tuhan, itulah bisa kita kerjakan. Tapi kalau tubuh jasmani kita, tubuh daging kita, tidak mungkin kita bisa mengerjakan itu Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini kita perlu merenungkan, kita terus belajar lebih lagi sampai Tuhan menganugerahkan karunia-karunia buat kita semua, supaya kita tahu, kita ikutin terus Bapak Ibu Saudaraku, kita benar-benar menjadi anggota ya, menjadi bagian tubuh Kristus. Kita mendapat bagian tubuh Kristus, bagian kerajaan Allah. Artinya apa? Kita tidak sekedar ibadah. Kekristenan tidak hanya mengajarkan ibadah, tapi di sini diingatkan ibadah yang berkenan, yang mendatangkan hasil, yang ada perubahan, bahwa orang yang beribadah itu tidak biasa-biasa saja sebenarnya. Ketika kita ngikutin, luar biasa. Kenapa? Hanya mungkin semua orang ada ibadah, tapi kenapa masih biasa-biasa saja atau tidak terjadi apa-apa? Jangankan karunia, perubahan aja belum. Kok masih ada dosa yang membuat kita sulit sekali untuk berubah, sulit sekali untuk lepas. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kalau Bapak Ibu Saudaraku ngerasakan ada hal-hal yang belum lepas, yang sifatnya dosa, siang hari ini kita diingatkan, persembahkan hidupmu, berikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkarya, bukan iblis lagi yang bekerja di dalam kita. Biarkan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Artinya apa? Kita serahkan. Biarkan Tuhan membaharui budi kita, Tuhan menguasai pikiran kita, sehingga ketika mau belok, oh ya, tubuhku bait Allah. Kita harus ingat, ketika iblis mau bawa kita kepada yang tidak baik, ingat bahwa tubuhku adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam aku. Aku harus mengerjakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jadi itu yang perlu kita ingat. Kita terus berjuang Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin sampai saat ini mungkin ada yang masih berjuang, ada yang belum lepas, ada yang terus masih mengikat, sehingga membuat kita tidak bisa leluasa. Kita tidak bisa nyaman untuk terus mengikuti Tuhan. Yang sifatnya masih terpaksa, yang sifatnya ibadah itu masih menjadi keterpaksaan. Datang kepada Tuhan itu meninggalkan dosa itu masih berat. Nah, siang hari ini kita diingatkan, serahkan tubuhmu, persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, supaya benar-benar Tuhan yang bekerja. Tuhan akan membaharui
sedikit demi sedikit, sehingga benar-benar karunia itu akan muncul dan Tuhan akan menyatakan bahwa apa karunia yang Tuhan anugerahkan buat Bapak Ibu Saudaraku. Kalau siang hari ini ada karunia nanti bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar di sini. Saya lanjutkan di ayat berikutnya, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Saya berhenti di sini. Bapak Ibu Saudaraku, ketika sudah diubahkan Tuhan, ketika semuanya sudah ada dalam dikuasai Roh Kudus, ada Roh Kudus diam di dalam kita, pelayanan apapun yang kita kerjakan, karunia-karunia yang kita kerjakan tadi, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya apa? Ini bukan kehebatan saya, ini bukan kepintaran saya, ini bukan kebaikan saya, tapi inilah anugerah yang Tuhan karuniakan buat hidup saya. Tuhan sudah mengubahkan saya, hingga itu akhirnya itu. Jadi kita mengerti dan kita mengerjakannya pun nanti ke bawah dengan tanggung jawab, dengan sukacita, dan semuanya dikerjakan atas nama Tuhan, bukan atas nama pribadi. Kenapa kita harus dibaharui dari awal? Dipersembahkan dulu sampai Tuhan membentuk kita, sampai jadi, sampai karunia itu anugerah, kita sampai dapat anugerah kasih karunia itu. Supaya ketika kita mendapatkan karunia itu, iblis tidak lagi memanfaatkan kelemahan kita. Jika kalau bernubuat pun dia akan bernubuat dengan benar. Tidak akan dibuat-buat karena tidak sesuai kebenaran. Kalau kita melayani pun kita akan melayani juga dengan sungguh-sungguh. Kalau kita akan mengajar pun kita akan mengajar yang baik tentunya. Memberikan pengajaran kepada yang mengarah kepada kebenaran, yang sifatnya kepada kebenaran akan firman Tuhan. Tidak mungkin kalau ketika hidup kita belum benar, Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kita tidak bisa mengajar dengan benar. Tentunya kita tidak bisa juga melayani apalagi bernubuat. Dan kalau di bawah dikatakan apalagi karunia untuk menasihati ya. Tentunya kalau kita menasihati, kita udah harus lebih dari orang yang kita nasihatin. Nasihat itu ternyata juga karunia, kasih karunia Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita ketika kita bertemu dengan orang mungkin yang lemah, orang yang putus asa atau orang yang berdosa, nasihat kita itu bisa mengubahkan seseorang untuk membuat orang ini juga terus hidup benar. Seperti apa yang sudah kita kerjakan. Makanya kalau Tuhan sifatnya kita harus mengerjakan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita melayani, kita itu secara rohania sudah siap, sudah menjadi contoh, sudah menjadi berkat, sudah menjadi terang. Artinya apa? Saya sudah diubahkan. Inilah contoh yang sudah diubahkan Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Itulah sehingga hidup kita, makanya dikatakan tadi hidup kita, tubuh kita itu yang dipersembahkan. Karena lewat hidup kita, Tuhan akan pakai. Tubuh kita ini, hidup kita ini memang ya ternyata yang akan dipakai. Makanya harus dipersembahkan kepada Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika tubuh kita belum kita persembahkan, ketika hidup kita belum kita persembahkan, tentunya sulit kita untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tentunya tidak bisa juga kita akan mengajar kepada orang, menasihatin orang, bahkan agar membangun orang lain. Kalau tadi bahasa roh aja untuk membangun diri sendiri. Tapi kok nubuat itu udah sifatnya membangun jemaat. Kalau jemaat tentunya udah banyak ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak 1-2 orang, sudah banyak. Artinya sudah lebih luas lagi yang dikerjakan. Makanya jika karunia untuk menasihatin, baiklah kita menasihatin. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, kalau belum ada Roh Kudus, itu juga sulit untuk ikhlas Bapak Ibu Saudaraku. Jujur manusia kita, kedagingan kita, ketika kita lemah aja kita rasanya nggak mau melayani. Ketika kita sendiri susah, rasanya tidak siap untuk melayani. Jadi belum ikhlas. Ketika kita capek, kita juga nggak mau. Padahal kalau ada Roh Kudus di dalam kita, semua yang kita kerjakan ikhlas. Karena itu dari Tuhan untuk Tuhan. Jadi bukan kita sendiri, bukan manusia kita, bukan daging kita, tapi rohnya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kita hanya sebagai alatnya. Jadi supaya perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita merenungkan firman ini. Oh seperti ini, ibadah yang benar di dalam Tuhan itu seperti ini ya. Tuhan membentuk kita dari awal, dari mulai hidup kita, dari mulai cara berpikir kita. Semuanya Tuhan bentuk dulu, sampai turunlah karunia itu. Sampai jadilah karunia itu buat kita, dan sampai kita bisa mengerjakannya dengan benar. Kita bisa mengerjakannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Akhirnya apa?
hidup kita berkenan, pelayanan kita berkenan, kita benar-benar menjadi berkat. Tidak sebatas untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, kita terus belajar setiap firman yang kita terima. Firman ini mungkin sudah sangat hafal lah, bisa-bisa sudah di luar kepala. Ini sudah sangat orang sudah terbiasa mendengar ini. Tapi siang hari ini kalau ditekankan kembali, berarti Tuhan mau ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan kebenaran. Sampai ada perbedaan orang yang beribadah dan yang tidak beribadah ya. Tadi kalau di ayat 2 dikatakan, tidak lagi serupa dengan dunia. Tidak sama, karena cara berpikirnya sudah berubah. Hidupnya sudah berubah. Saya merasakan diri saya sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang sama-sama beribadah siang hari ini pun sudah merasakan banyak perubahan. Ketika kita sudah mengikut Tuhan, ketika kita sudah rajin beribadah kepada Tuhan, udah banyak yang diubahkan. Cara hidup kita udah banyak, cara berpikir kita, bahkan cara bicara kita pun sudah berubah. Tidak sama, sudah tidak lagi bicara yang sia-sia. Karena dikatakan orang yang beribadah itu sudah berubah, pembaruan budinya, cara berpikirnya sudah berubah. Karena sudah mengerti yang baik dan yang tidak baik. Sudah mengerti yang sia-sia dan yang tidak sia-sia. Karena dia akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Tidak lagi yang sia-sia. Karena sifat dosa itu kan mengerjakan yang sia-sia, mengerjakan yang tidak berguna. Tapi kalau yang kekudusan, kebenaran itu sifatnya mengerjakan hal-hal yang benar. Bahkan tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk banyak orang ya tadi ya. Katakan saya lanjutkan di ayat yang 8 tadi, jika karunia menasihatin, baiklah ia menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, jadi pemimpin pun harus melakukannya dengan rajin. Bagaimana seorang pemimpin kalau dia malas? Tentunya tidak akan menjadi panutan. Tentunya orang yang dipimpinnya pun akan menjadi pemalas juga. Tapi kita itu akan menjadi yang sulung Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menjadi contoh. Kalau menasihati juga hidup kita harus sesuai. Kalau kita mengajar, apalagi yang kita ajarkan harus kita itu sudah mengerjakan juga. Dan di sini bahkan dikatakan di sini kok menasihati harus sudah nasihat harus sesuai dengan hidup kita. Kalau hidup kita berlawanan dengan nasihat yang kita berikan kepada orang, tentunya orang tidak akan mau mendengar dengan nasihat kita. Makanya semua bisa dikerjakan dengan ikhlas, semua dikerjakan dengan rajin. Itu ketika kita belum bertobat, itu sulit yang saya rasakan. Tapi ketika sudah bertobat, ketika sudah diubahkan Tuhan, sudah ada yang dibaharui Tuhan, kita tidak sulit lagi mengerjakan hal yang seperti ini. Karena apa? Kita sudah mengerti hal yang baik dan yang tidak baik. Kita sudah bisa membedakan. Dan kita akan cenderung menjadi contoh Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang dibilang jadi berkat, jadi terang. Ini seperti ini. Kalau memberi pimpinan pun katakan harus rajin. Bahkan dikatakan tadi ayat yang di atasnya, kalau siapa yang membagi-bagikan pun sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan ikhlas. Berbagi pun harus ikhlas. Kalau membagi masih motivasinya tidak ikhlas, berarti belum. Apa yang kita kerjakan semua sudah dasarnya kebenaran. Apa yang akan kita kerjakan semua berdasarkan firman. Kalau tadi di 1 Korintus 16 yang ayat 20 tadi dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan hidup kita. Makanya kalau siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita sama-sama diingatkan, apa sih karunia yang Tuhan sudah karuniakan buat kita? Kita merenungkan, apakah kita mengerjakan yang sudah sesuai dengan firman yang diingatkan siang hari ini? Dan dikatakan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Tadi kalau seorang pimpinan, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi semua yang kita kerjakan, semuanya tidak lagi menjadi batu sandungan, tidak lagi berlawanan dengan kehendak Tuhan. Semuanya itu memuliakan Tuhan. Hal apa yang kita kerjakan, hal apa karunia yang Tuhan berikan, kita mengerjakannya jadinya kebenaran, jadinya berkat. Karena semua, makanya kalau kitanya belum bertobat, hidup kita belum kita persembahkan kepada Tuhan, itu sulit Bapak Ibu Saudaraku. Untuk kita bisa mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Mungkin firman ini kedengarannya gampang ya gitu, ibadah persembahan yang benar. Ternyata begitu kita renung-renungkan, tidak semudah itu. Sampai mempersembahkan hidup, sampai Tuhan baru budi kita, sampai kita bisa menguasai pikiran kita, sampai kita menjadi bagian anggota tubuh Kristus, sampai kasih karunia itu dianugerahkan buat kita, dan sampai kita bisa mengerjakan semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku siang hari ini,
ibadah yang sejati adalah ibadah yang benar. Ibadah yang sebenarnya inilah ibadah yang benar. Kalau kita merenungkan siang hari ini, ibadah yang sejati itu nomor satu, ada pembaharuan budi. Kita yang sudah hidup, kita sudah mengikuti ibadah yang benar. Kalau kita sudah gini, ibadah kita, apakah ibadah saya sudah sejati? Apakah ibadah saya sudah benar siang hari ini? Nomor satu kita lihat. Apakah hidup saya masih sama dengan dunia? Kita sama-sama ya, cek diri kita masing-masing. Kalau hidup saya masih sama dengan orang dunia, cara berpikir saya masih sama. Saya belum bisa membedakan yang baik yang buruk. Saya belum bisa memilih yang baik mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya belum. Siang hari ini kita diingatkan kembali. Nomor satu, orang yang sudah beribadah dengan benar. Cara berpikirnya sudah berubah, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sudah tahu mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan nomor dua, dia sudah bisa menguasai diri. Tidak berlebihan, sesuai dengan ukuran iman. Jadi ukuran iman kita masing-masing. Nomor dua, kita sudah bisa menguasai diri. Akhirnya apa? Kalau ketiganya, kita bisa menjadi bagian tubuh Kristus. Dan kita bisa mendapatkan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Akhirnya apa? Kita dapat melayani, kita dapat mengerjakan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan buat kita. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua dikerjakan, dikatakan apa tadi? Dengan sukacita, dengan rajin, dengan ikhlas. Semua dikerjakannya dengan baik. Tapi ketika kita belum ada perubahan-perubahan itu, saya percaya kita sulit sekali mau mengerjakan hal-hal ini sesuai, mengerjakannya dengan ikhlas, mengerjakan dengan dikatakan dengan sukacita, bisa mengerjakannya dengan baik. Itu sulit. Karena apa? Seringkali kita masih sungut-sungut. Seringkali masih kita nggak ikhlas. Seringkali kita nggak sukacita mengerjakannya. Siang hari ini kalau Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama terima nasihat ini lewat Rasul Paulus di Roma 12:1-8. Supaya kita kembali merenungkan bahwa dia menasihatkan buat kita semua. Bagaimana sih ibadah yang benar itu. Sampai nanti kasih karunia itu ada. Sampai mengalirkan kuasa yang dari Tuhan. Sampai kita bisa mengerjakan hal-hal kebenaran yang benar-benar menjadi berkat. Memberkati buat diri kita, memberkati buat orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini. Mungkin firman ini pendek. Mungkin firman ini sudah biasa kita terima. Sudah biasa sepertinya saya sudah tahu kok. Tapi siang hari ini perlu kita lihat ke diri kita masing-masing. Dikatakan firman Tuhan seperti cermin ya. Kita cocokkan. Kita cek mana yang belum sesuai sama diri kita. Kita lihat, termasuk diri saya sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini kita lihat. Apakah saya sudah mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan? Dari mana saya tahu bahwa sepertinya kadang-kadang kita merasa sudah ya. Tapi kita lihat hasilnya. Apakah cara berpikir kita sudah berubah? Apakah saya sudah bisa menguasai diri? Apakah saya sudah bisa menjadi bagian tubuh Kristus? Apakah saya sudah bisa mengerjakan bagian-bagian pelayanan saya, kasih karunia-karunia itu? Saya sudah bisa mengerjakannya dengan rajin, dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Nah kalau belum, siang hari ini kita perlu belajar. Kalau kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudaraku, kita diingatkan kembali lewat perikop siang hari ini. Supaya Bapak Ibu Saudaraku yang sudah rajin beribadah, apalagi terlebih lagi yang sudah rajin melayani ya. Supaya kita lebih lagi, supaya apa yang kita kerjakan ini benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga tidak sia-sia ya, tidak hanya sekedar capek, hanya tidak sekedar sia-sia, tapi semuanya benar-benar memberkati diri kita dan memberkati orang lain. Karena banyak ya ternyata kasih karunia yang akan Tuhan anugerahkan buat kita. Memang tidak sama, tapi dari semuanya itu kita tetap satu tubuh. Dia bilang anggota satu yang lain. Dibilang anggota seorang terhadap yang lain. Artinya tidak bisa terpisahkan karena kita memang satu tubuh Kristus. Jadi bagian-bagian itu semuanya itu bagian dari tubuh Kristus. Artinya oh saya membuat berarti saya lebih baik dari kamu. Tidak, semuanya itu karunia menasihatin. Jadi apapun kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita mengerjakannya dengan baik karena kita tetap menjadi bagian tubuh Kristus. Sehingga kalau kita sudah mengalami perubahan-perubahan tadi, tentunya kita bisa mengerjakannya sesuai dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarkan siang hari ini kita semua merenungkan bahwa ibadah yang benar itu seperti apa. Saya tekankan kembali, mungkin saya ulang-ulang ya supaya menjadi pengingatan buat kita semua. Mungkin kalau ada yang mencatat juga perlu bisa dicatat buat diri sendiri tentunya supaya diingat kembali supaya tubuhku adalah bait Roh Kudus.
Jadi ingat bahwa persembahkan itu untuk Tuhan, supaya kita bisa mengerjakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ketika kita sudah persembahkan, biarkan bahwa kita dibaharui. Kita tidak sama lagi orang dunia, tidak sama lagi dengan orang yang beribadah, tidak beribadah. Dan pikiran kita bisa menguasai diri kita, dan kita bisa mendapatkan menjadi bagian tubuh Kristus, dan kita mendapatkan kasih karunia, dan kita bisa mengerjakannya dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarkan siang hari ini perenungan menjadi pengingatan buat kita semua yang sudah rajin beribadah. Siang hari ini kita sama-sama, saya memberikan kesimpulan, orang yang beribadah itu bisa menguasai diri menurut ukuran iman, dan bisa melakukan semuanya juga sesuai dengan iman yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudaraku, ukuran iman apa? Jadi supaya kita bisa menguasai diri, tentunya ketika kita sudah persembahkan, kita harus bisa menguasai diri sesuai ukuran iman kita ya. Dan kita bisa melakukannya juga sesuai dengan iman kita. Sambil dari ayat 3 dan ayat yang ke-6 ya tadi. Kalau dikatakan ini sebelum saya tutup, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan kalau ayat 6 tadi, yang B-nya dikatakan jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi penguasaan diri itu supaya kita bisa melakukannya sesuai dengan iman. Karena ukuran iman kita masing-masing. Jadi supaya kita bisa mengerjakannya sesuai dengan ukuran iman kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan siang hari ini. Semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudaraku siang hari ini yang sudah bersama-sama untuk kita boleh beribadah mendengarkan firman siang hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kalau saat ini ada yang merasakan kok saya ada hal-hal yang belum berubah, kok saya masih susah menguasai diri, kok saya belum tahu karunia apa yang Tuhan anugerahkan buat kita, buat saya. Mari siang hari ini kita sama-sama berdoa, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan terus lewat ibadah-ibadah ini kita akan dibaharui hari lepas hari, untuk kita semakin mengikuti Tuhan, kita mengerti akan kebenaran, dan kita beribadah dengan cara yang benar, sehingga kita mendapatkan kasih karunia kebenaran yang dari Tuhan. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Hamba bersyukur Tuhan Yesus siang hari ini Tuhan, siapapun jemaat-Mu yang sudah bersama-sama mendengarkan firman siang hari ini, biarkan ini tidak berhenti dengan sia-sia, tidak ada yang keluar dengan sia-sia, namun semuanya Tuhan boleh menerangi pikiran hati kami Bapa. Setiap yang beribadah Tuhan siang hari ini, kalau Engkau mengingatkan lewat Roma 12:1-8 ini Tuhan, supaya masing-masing kami yang beribadah siang hari ini Bapa, hamba mengangkat tangan dari tempat ini Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu, biarkan semua Tuhan yang tergabung dalam ibadah siang hari ini boleh bisa mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Sehingga Tuhan kami dibaharui budi kami Bapa. Sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini lagi Bapa. Sehingga kami dapat menguasai diri kami sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bisa menjadi bagian tubuh-Mu Bapa. Dan kami bisa mendapatkan kasih karunia yang daripada-Mu. Dan kami bisa mengerjakannya Tuhan dengan rajin, dengan tulus, ikhlas, dengan sukacita ya Bapa. Karena Roh-Mu Tuhan sudah diam di dalam kami. Karena tubuh kami adalah bait Roh-Mu ya Bapak, bait Roh Kudus-Mu ya Bapak. Sehingga apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu siang hari ini. Materaikan semua di dalam setiap hati kami Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Supaya firman ini termateraikan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga ini menjadi rema buat kami semua Tuhan. Untuk kami ke depannya Tuhan bisa benar-benar beribadah dengan cara yang benar. Melayani dengan cara yang benar. Seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kami, pelayanan kami semua boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan hikmat pengertian-Mu akan terus tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan siang hari ini yang sudah bersama-sama beribadah Tuhan, yang sudah mendengarkan firman ini. Biarkan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun yang sudah bersama-sama bergabung siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan sempurnakan seluruh ibadah kami Bapa siang hari ini. Apapun yang kami kerjakan dan apapun yang akan kami persembahkan, Tuhan semuanya Tuhan Kau memberkati Bapa. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan Tuhan, apapun bentuk persembahan mereka Tuhan, melalui hidup mereka, melalui apapun yang sudah dipersembahkan. Kalau kami juga memberikan persembahan, Tuhan suci kuduskan, agar setiap kami juga memberikannya dengan tulus ikhlas. Setiap kami memberikannya dengan sukacita Bapa.
Dan biarkan Tuhan apa yang sudah kami kerjakan, terus tambahkan lebih lagi, mampukan lebih lagi Bapa, untuk kami terus bisa mengerjakan yang seturut kehendak-Mu Bapa, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami siang hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan berkat-Mu atas kami semua Bapa. Inilah doa kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan tangan kita untuk kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya atas kita semua, yang selalu membimbing kita, yang menolong kita dimanapun kita berada. Dan biarkan berkat Tuhan turun atas kita semua. Setiap yang percaya sama-sama kita terima dan kita katakan amin. Demikian ibadah kita siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.